Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk menanggapin akun Pil Pahit ini, Pil Pahit namanya. Yang berdialog sama Ibu Eza. Oke. Untuk selanjutnya kita cek dulu ya apa yang ingin mereka sampaikan. Oke, go. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi video dari Saudari Eza. Berikut videonya. Berbicara soal moralitas, moral seperti apa yang Anda tawarkan dalam hal kewajaran di zaman dahulu dengan pandangan Anda sekarang di zaman modern saat ini? Moralitas seperti apa? Kapan? Di mana? Mengapa? Siapa? Dan bagaimana? Saya katakan kepada Anda bahwa nilai moralitas itu relatif. Ketika kita berbicara moralitas yang tidak memiliki pengatur atau pengikat, maka nilainya relatif, dan yang mengetahui moralitas paling ideal hanya Tuhan, dan melalui agamalah sebagai pengikat atau pengatur moralitas sebagai panduannya. Kita baru saja mendengarkan bahwa Saudari Eza mengatakan panduan moralitas yang paling ideal adalah dari Tuhan. Kita tahu bersama bahwa Muhammad adalah nabi utusan Tuhan. Dan ketika Muhammad lahir di zaman di mana menikahi anak di bawah umur adalah kewajaran, harusnya moral yang ideal yang berasal dari Tuhan mengatakan itu tidak wajar. Saya sudah katakan bahwa tolak ukur kita di zaman sekarang tidak bisa dikompar dengan tolak ukur zaman dulu. Apa yang saya maksudkan bahwa moralitas itu relatif? Begini memahaminya. Moralitas di negara barat tidak sama dengan di Indonesia, di mana di negara barat itu adalah suatu hal kewajaran, tetapi belum tentu di Indonesia sebagai sesuatu moral yang wajar. Saya persempit lagi. Di daerah Papua memiliki budaya atau tradisi dengan pakaian yang masih terbuka, dan itu wajar bagi mereka. Apakah Anda mau protes moralitas mereka dalam hal berpakaian dengan cara berpakaian orang yang ada di daerah Anda dan mengatakan bahwa budaya atau tradisi orang Papua sebagai amoral? Saya persempit lagi dalam konteks waktu atau zaman. Di zaman dahulu, perempuan Jawa hanya memakai kemben, dan itu hal yang lumrah. Bahkan ketika ditelusuri sejarahnya, dahulu mereka bertelanjang dada. Bahkan di Bali pada zaman dahulu sudah merupakan hal yang lumrah pada perempuan tidak memakai penutup dada. Apa Anda mau menuntut itu juga dan mengatakan sebagai bentuk amoral? Oke, kita sudah mendengarkan bagaimana Saudari Eza menggunakan tradisi Papua dan juga tradisi Bali di zaman dulu. Jika Nabi diturunkan di Papua atau di Bali, apakah Nabi akan mengikuti memakai koteka dan Aisyah tidak menggunakan penutup dada? Karena menurut standar Saudari Eza, hal itu adalah hal yang wajar. Lantas, maksud saya apa yang dimaksud sebagai Tuhan paling tahu moralitas yang paling ideal bagi manusia, dan melalui agama sebagai pengikat atau pengatur moralitas? Nah, di zaman Nabi Adam alaihissalam, menikahkan sesama saudara kandung adalah hal yang dilakukan karena saat itu belum ada aturan agama yang mengatur, serta belum adanya manusia lain selain anak Adam itu sendiri. Apakah Anda juga mau mempermasalahkan moralitas di zaman Adam tersebut dan mengkompar dengan tolak ukur moralitas zaman now? Tentu tidak, kan? Saudari Eza menggunakan contoh di zaman Adam, di mana mereka tidak punya pilihan, sehingga mereka melakukan itu. Sementara di zaman Nabi Saudari Eza, banyak wanita dewasa. Dan juga, Nabi dari Saudari Eza sudah punya banyak istri. Kenapa harus menikahi anak di bawah umur?
Saudari Esa mengatakan bahwa agama sebagai pengatur moralitas dan Islam adalah agama yang dibawa oleh Muhammad. Jika Islam sebagai pengatur moralitas di zaman Muhammad, tentunya standar yang sama juga berlaku sampai saat ini. Oke, maju lagi. Di zaman Nabi Sulaiman, belum ada batasan dalam menikahi jumlah wanita. Dia memiliki 1000 istri, dan di zaman itu memiliki istri banyak adalah suatu kewajaran. Sampai Allah menurunkan ayat dalam batasan jumlah wanita yang boleh dinikahi, yakni maksimal 4. Dan ini hanya terdapat dalam Islam. Coba cari di Bible batasan ini secara eksplisit. Kalian tidak akan menemukannya. Oke, mungkin saudari Esa kurang membaca. Mari kita baca Ulangan 17 ayat 14 dan 17. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun jangan ia kumpulkan terlalu banyak. Oke, kita baru saja mendengarkan bagaimana Tuhan melarang seorang raja untuk memiliki banyak istri. Bukan cuma itu, Kejadian 2 ayat 24 Tuhan sudah mengatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dari ayat ini, kita bisa melihat ini adalah indikasi di mana Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan berpasangan. Saya mengajak teman-teman untuk membaca status di samping ini. Saya bacakan ya. Tiap ngomongin LGBT, kalian selalu bilang Tuhan menciptakan manusia berpasangan, Adam dan Hawa, bukan Adam dan Bambang. Tetapi pas ngomong soal poligami, kenapa kalian nggak pernah bilang Tuhan menciptakan manusia berpasangan, Adam dan Hawa, bukan Adam, Hawa, Ratna, Sandra, dan Dinda? Status ini sangat menarik dan sangat lucu. Untuk kali ini saya tidak perlu jelaskan lagi karena saya pikir kalian sudah punya cukup logika untuk bisa berpikir. Nah, standar moralitas apa yang kamu pakai untuk menyalahkan Nabi Muhammad yang menikahi Aisyah di usia dini, di mana saat itu adalah hal yang wajar? Bahkan sampai Anda salto kiri kanan, Alkitab tidak ada menyebutkan standar usia dalam angka untuk batas minimal wanita yang boleh dinikahi. Jadi, moralitas yang Anda bicarakan itu yang bagaimana? Karena Muhammad adalah nabi. Salomon, Daud, Musa, Abraham, Yakub juga nabi kok. Tentu saja karena dia nabi. Dalam Alkitab, nabi pun bisa berbuat dosa. Jangan pikir karena nabi melakukan itu, mereka tidak dianggap berdosa. Oke. Di sini Madia akan coba untuk menanggapi dulu argumen dari Bro Phil ini. Dari sini sudah kita lihat bagaimana ajaran Kristen ini mengatakan bahwa nabi-nabi itu berdosa. Itu sudah kita nilai sendiri bagaimana konsep ajaran dia ini gitu loh. Sedangkan dalam konsep ajaran Islam itu memuliakan seorang nabi dan seorang rasul itu. Nah, sedangkan dia di sini dengan mudahnya sekali mengatakan para nabi dan rasul itu berdosa. Itu bagaimana kualitas agama, ajaran agama Kristen itu bagaimana gitu loh. Itu sudah dilihat dari argumen Bro Phil ini gitu loh. Nah, terus kan nabi-nabi terdahulu itu sudah berpoligami. Bahkan ajaran Kristen pun itu cikal bakalnya nenek moyang itu dari Abraham, hasil anak poligami dari Sarah dan dari Sarah itu. Sarah dan Hajar itu sudah 2 istri, ditambah lagi 1 istri, 3 istri sebenarnya. Nah, itu Ishak dan Nabi Ishak dan Nabi Ismail itu kan 2 ibu yang berbeda. Ishak itu menurunkan ke jalur Yahudi, kemudian ke jalur Nasrani yang cikal bakal memang ajaran Kristen itu sendiri. Itu anak hasil poligami gitu loh. Ya, alangkah naibnya gitu loh. Alangkah
seperti kacang lupa kulitnya ajaran Kristen ini, bahkan menyalahkan nabi-nabinya yang menurunkan ajaran agama itu sendiri gitu loh, menyalahkan dan menganggap berdosa gitu loh dengan berpoligaminya Nabi Abraham, Nabi Ibrahim itu. Bagaimana ini? Kok bisa gitu loh, seperti kacang lupa kulitnya, sesuatu yang sudah jelas dibolehkan dan dibenarkan sejak zaman dulu, dia coba untuk merubah itu tanpa dasar, tanpa alasan apapun. Dia mencoba mendalilkan itu dengan konsep yang terbaru gitu loh. Oke, kita lanjut dulu ya. Salomo berdosa, Daud berdosa, Abraham berdosa. Jadi bukan berarti karena dia nabi, dia bebas melakukan apa saja. Saya kasih analogi sederhana lagi. Ketika kamu ngumpul bareng teman-temanmu, kamu memperlihatkan foto ayahmu yang menggunakan style celana cut bray atau semacamnya kepada teman-temanmu. Lalu temanmu mengejek ayahmu dan mengatakan kalau ayahmu kampungan, deso dengan stylenya di foto. Kamu jawab bahwa style ayah saya saat di zaman itu adalah yang paling keren. Bedalah dengan gaya kita-kita sekarang. Tapi teman-temanmu malah tetap membuli foto ayahmu dan tidak menerima alasan apapun. Ndeso ya ndeso. Jika seperti itu, apa yang ada di otakmu? Kembali lagi analogi yang tidak nyambung. Yang saya pertanyakan adalah, tindakan seorang nabi ketika diperhadapkan dengan lingkungan yang tidak benar. Yang menjadi masalah dengan Nabi Saudari Eza adalah justru dia terlibat dengan sesuatu yang tidak benar itu. Apakah dia melakukan itu karena tidak ada wanita lain seperti di zaman Adam? Tidak. Oke, di sini Madia akan menjawab dulu dari Bropil ini masalah pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah alaihissalam, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Mengenai ini Bropil ya, Aisyah ini kan masih perawan dia, bahkan masih bojah dia, dia ditunangin. Apakah Anda tidak menyadari? Apakah Anda tidak sadar bahwa adat istiadat orang sana, budaya sana orang begitu, budaya tanah Arab Saudi sana itu kalau mau menikahin orang yang perawan itu harus ditunangin dulu. Ingat ya, ditunangin dulu, belum dikumpulin. Ditunangin, dinikahin, tapi kumpulnya itu 9 tahun sampai 12 tahun. Artinya apa? Artinya dia harus beranjak pubertas atau sudah mencapai menstruasi atau sudah beranjak dewasa baru dikumpulin. Itu yang harus Anda tahu. Namanya Bropil ya. Jadi adat budaya sana kalau orang ingin menikahi orang yang masih perawan, yang masih muda bujang, itu harus bertunangan dulu semasa kecilnya. Ada yang bertunangan umur 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun. Nah kemudian habis tunangan itu dinikahin, tapi dikumpulin, berkumpul satu rumah, membina rumah tangga seperti sepasang suami istri itu semasa usianya sudah menginjak pubertas atau sudah masa menstruasi. Biasanya di Timur Tengah sana usia 9 sampai 12 tahun. Ada yang salah di sini Bropil? Ada yang melanggar moral di situ? Kalau Anda melanggar moral, Anda cek suku-suku bangsa di Indonesia ini. Bahkan di Indonesia ini kan di zaman now masih ada orang bertunangan sejak kecil, menikah tapi berkumpulnya nanti setelah dia dewasa, menginjak dewasa masih ada. Bahkan yang baru lahir itu ditunangin, ditukar cincin. Orang nyebutnya, saya tidak perlu sebutkan suku-suku yang beribu-ribu suku di Indonesia ini. Bahkan sejak kecil itu sudah ditunangkan, sudah nikah kecil namanya, nikah masa kecil bilang orang itu. Nah itu sudah ada. Jadi hal begitu apa melanggar moral? Halo Bropil, apa melanggar moral hal begitu? Apalagi di sana budaya sudah budaya adat budaya sana seperti itu. Dan saya kira tidak ada yang dilanggar. Tidak ada moral yang dilanggar dalam ajaran agama, Bropil.
Coba Anda lihat apa yang dilanggar. Orang tua perempuannya anak bocah itu dia di bawah perlindungan orang tua, masih kecil, masih tinggal serumah sama orang tua yang memeliharanya. Kemudian begitu sudah dia dewasa, mulai pubertas, menstruasi, baru dia disatukan sama laki-laki yang meminang dan menikahinya tersebut. Apa salah begitu, Bro Pil? Saya kira otak Anda harus menerima ini. Hal ini sudah fakta yang terjadi di tanah Arab sana. Buktinya di dalam hadis Nabi, pada saat itu ada orang yang melamar Siti Aisyah juga. Pada saat itu yang melamar Siti Aisyah juga ada. Selain Nabi Muhammad SAW, ada orang melamar. Tapi orang tuanya Nabi Muhammad, orang tuanya Siti Aisyah memilih Nabi Muhammad untuk dijadikannya besannya. Maka diterimalah pertunangan itu, pernikahan itu, dan dikumpulin. Usia itu di dalam hadis itu ada digambarkan antara 9 sampai 12 tahun. Jadi apa yang salah di sini? Oke, Anda mempermasalahkan bocah kecil. Kalau di dalam Islam itu apabila orang sudah menstruasi perempuan, itu dianggap balik. Dianggap sudah bisa berumah tangga, sudah bisa mengikuti, dan apabila dikumpulin pun itu bisa memperoleh keturunan. Jadi apa yang salah? Halo Bro Pil, moral mana yang Anda katakan dilanggar? Tidak ada moralnya yang dilanggar di situ, Bro Pil. Nggak ada. Mr. Bro Pil nggak ada yang dilanggar di situ. Ya apalagi zaman sekarang gitu loh. Banyak contoh kok di Indonesia ini, banyak contohnya, Bro Pil. Orang yang nikah, orang yang bertunangan sejak kecil itu menjaga agar jangan ada orang lain lagi yang masuk ke dalam meminang perempuan itu gitu loh. Kalau untuk perempuan yang dewasa yang sudah janda, ya itu mungkin aturannya sudah beda lagi. Kalau yang janda di Arab Saudi sana sudah lain lagi aturannya, mungkin bisa langsung menikah. Nah, saya kira masalah pernikahan poligami sejak zaman dulu sudah ada, sejak zaman Nabi Abraham, semua berpoligami, diikutin umat-umatnya semua. Kalau Anda katakan umat-umatnya yang mengikuti nabi-nabi yang berpoligami itu salah, ya akal waras Anda harus kembali. Akal waras Anda itu jutaan manusia, miliaran. Apa mereka salah semua? Hanya karena ajaran agama yang mendoktrin sesuatu hal yang di luar kebiasaan itu gitu loh. Apa Anda beriman dengan kitab perjanjian lama? Kitab-kitab yang diturunkan Nabi Musa. Nabi Musa berpoligami kok. Bagaimana Anda? Nabi Yakub berpoligami. Ya kan? Nabi Sulaiman berpoligami. Padahal itu cikal bakal ajaran agama Anda. Bagaimana Anda ini? Moral yang mana lagi yang Anda mau ikut gitu loh? Cikal bakal ajaran agama Anda pun semua berasal dari hasil poligami. Dari Ishak itu. Abraham, Ishak dengan Hajar menurunkan Ismail. Bagaimana Anda ini gitu loh? Oke, saya lanjut dulu ya. Masih banyak wanita lain. Yang menariknya adalah Nabi dari saudari Eza sudah memiliki banyak istri. Lalu, alasan apa lagi untuk mengambil istri di bawah umur? Jadi kesimpulannya, jika ingin mengklaim atau mengkritisi sesuatu, hendaklah bijak dan jangan hanya melihat satu sisi saja, tapi sisi yang lebih buruk lupa untuk kamu kritisi. Dan ternyata Anda pun tidak memiliki bukti pendukung untuk kritikanmu itu, alias ajaranmu tidak ada kepastian juga atas klaimmu itu. Sekali lagi, saya menantang orang-orang yang mempermasalahkan pernikahan Rasulullah dengan Aisyah dengan satu pertanyaan. Tunjukkan dalam Alkitabmu dengan angka yang jelas batas umur wanita yang boleh dinikahi. Jika tidak ada, maka berhentilah untuk menggonggong. Apakah harus membutuhkan ayat untuk menilai hal tersebut? Bagaimana jika saudari Eza adalah orang tua dari anak yang dinikahkan umur 6 tahun tersebut? Oke. Yang
Saya akan jawab dulu Bro Pil ini mengenai orang tua Siti Aisyah yang dinikahi Nabi Muhammad SAW. Adat budaya masyarakat Timur Tengah sana di mana masa Nabi Muhammad SAW hidup, itu apabila seorang laki-laki ingin menikahi dengan perempuan yang masih perawan, itu harus bertunangan dulu. Usia pertunangan itu harus di masa masih kecil, gadis di bawah umur, ya, antara 0 sampai 6 tahun. Jadi kalau mau bertunangan di sana, mau menikahin gadis-gadis yang masih perawan, itu harus bertunangan dulu, dan disitulah terjadinya akad nikah. Tetapi perkumpulannya dikumpulin, disamain dulu itu setelah usia haid tercapai perempuan tersebut. Artinya sudah puberitas atau sudah masa menstruasi perempuan tersebut sudah mencapai. Dan itu budaya di sana, budaya adat budaya seorang Timur Tengah sana. Apa ada yang salah, Bro? Adat budaya di Indonesia ini banyak adat budaya juga kok. Dalam Islam itu selama adat budaya itu tidak bertentangan dalam kaidah keajaran Islam, itu masih dibenarkan adat budaya tersebut selama tidak bertentangan loh ya dengan hukum syariat Islam. Selama kalau bertentangan ya dilarang. Nah, itu tidak ada yang bertentangan dalam Islam, bertunangan, menikah, tapi dikumpulinya pada saat nanti umur perempuan tersebut mencapai usia dewasa atau menstruasi perempuan tersebut tercapai atau sudah bisa menghasilkan keturunan. Itu adat budaya orang sana, dan ini diizinin oleh kedua orang tuanya Siti Aisyah. Malah orang tuanya Siti Aisyah yang memilih Nabi Muhammad sebagai besannya. Abu Bakar malah memilih Nabi Muhammad. Padahal pada saat itu ada dua orang lain yang melamar juga Siti Aisyah tersebut. Tapi mereka memilih Nabi Muhammad sebagai calonnya dan diterima. Akhirnya bertunangan, dinikahin, tapi dikumpulin adat budaya sana antara 9 sampai 12 tahun. Tidak ada yang salah, Bro. Apa yang salah? Gadis di bawah umur itu belum dikumpulin kok. Tidak ada dikumpulin, gadis di bawah umur tidak dikumpulin, Bro. Itu sama di adat di Indonesia juga ada suku-suku di Indonesia yang bertunangan sejak kecil. Tidak dikumpulin. Tidak dikumpulin, Bro. Nanti dikumpulinya setelah menginjak dewasa. Itu menjaga-jaga agar jangan diambil orang lagi gitu loh, orang lain jangan masuk lagi. Saya kira sangat wajar, Bro. Anda mencoba untuk menggores di situ ya kebodohan artinya, Bro Pil, ya. Anda termasuk bodoh, tidak menghargai adat budaya orang. Adat budaya yang tidak melanggar ajaran agama loh. Di mana ya dilanggar ajaran agama? Ajaran agama Nasrani juga tidak melanggar posisi begitu. Ajaran dalam Islam apalagi tidak ada melanggar. Dan juga dulu poligami itu sudah wajar, sudah biasa, Bro. Anda mencoba untuk menghindar dari poligami, ya Anda terjebak sendiri dalam aturan yang dulu gitu loh. Terjebak sendiri. Jadi saya nilai sesuatu yang sangat salah ya, otak Anda harus dicas kembali ya, menilai adat budaya orang dulu Anda kembangkan dengan sekarang, apalagi Anda maknai moral-moral dengan sekarang. Itu lebay. Bagaimana, Bro? Oke? Untuk lebih jelasnya, mari kita tanyakan kepada orang tua dari Aisyah. Apakah dia setuju dengan pernikahan tersebut? Mari kita membaca satu hadis dari Sahih Al-Bukhari 4691. Di sana dikatakan bahwa Nabi meminang Aisyah kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun berkata kepada beliau, "Sesungguhnya saya adalah saudara Anda." Beliau bersabda, "Yang kumaksudkan, kamu adalah saudaraku di dalam dinullah dan kitabnya. Maka Aisyah adalah halal bagiku." Dari hadis ini kita bisa melihat bahwa Abu Bakar berusaha untuk menolak dengan cara halus hinangan Muhammad. Tetapi Muhammad dengan lantang berkata, "Aisyah adalah halal bagiku." Saya pikir jika saudari Eza berada di posisi Abu Bakar,
dia akan mengatakan hal yang sama untuk mencegah pernikahan yang tidak seimbang ini. By the way, Oke, saya akan jawab dulu ya bro ya, mengenai argumen yang liar dari Anda menafsirkan hadis tersebut. Hadis tersebut bukan seperti itu tafsirnya. Hadis tersebut tafsirnya yang benar, bahwa Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa saudara itu tetap tidak ada masalah, walaupun nanti beliau menjadi besannya Abu Bakar, itu tidak mempengaruhi rasa persaudaraan. Nah, terus apabila dilihat dari segi fakta dan data, Abu Bakar bisa memilih kok orang lain, karena pada saat itu Abu Bakar juga dipinang oleh orang lain, Siti Aisyah itu. Siti Aisyah itu ada juga laki-laki lain yang meminang Siti Aisyah tersebut selain Nabi Muhammad. Kan bisa aja Abu Bakar memilih, sudah dipinang orang, sudah dinikahin orang, bisa aja dia menolak kalau beliau mau. Abu Bakar mau bisa menolak. Ternyata toh dia memilih Nabi Muhammad. Padahal ada dua pilihan pada saat itu Abu Bakar. Abu Bakar itu orang yang terpandang pada masa itu, derajatnya dibanggakan, dihargain pada masa itu. Jadi dia bisa memilih pada masa itu. Dan berbarengan juga pada saat itu ada orang yang meminang Siti Aisyah. Kenapa dia pilih Nabi Muhammad? Ini artinya menggugurkan pola pikir yang liar dari opini Anda, Bro Phil ya. Ini menggugurkan Bro Phil. Kalau Abu Bakar orang tuanya Siti Aisyah mau, dia bisa pilih yang lain pada masa itu dan bisa menolak Nabi Muhammad. Bisa dia tolak. Dia bilang aja bisa begini, sudah ada yang melamar duluan, dia melamar, bisa, karena waktunya berbarengan pada masa itu. Jadi ini menggugurkan ya opini liar Anda, Mr. Bro ya, dalam menafsirkan suatu hadis. Oke? tidak semua muslim yang sependapat dengan Eza. Mari kita lihat video berikut ini. Kita baca hadis Nabi. Ya Pak, ya Bu, Anda dapat hadis dari mana sih? 6 tahun, 9 tahun, 11 tahun, dari mana? Hadis mana? Hadis mana? Yuk kita pakai logika sederhana ya. Sederhana banget pakai logika hitung-hitungan ya. Yuk saya ada video pulpen. Yuk bismillahirrahmanirrahim. 3 jam kemudian. Kok 23? 9 dong. Jadi usia 23. Terus Nabi Aisyah dibilang 9 tahun nikah sama Nabi itu dari mana? Apalagi 6 tahun dari mana? Coba jawab dari mana, tanggung jawab loh. Lu yang ngomong tadi. Tanggung jawab. Ini fakta hadis semua. Saya mau bertanya kepada saudari Eza, kenapa kira-kira Ustadz ini tidak mengakui pernikahan Muhammad dengan Aisyah umur 6 tahun atau 9 tahun? Kenapa? Karena dia ya, betul. Makanya Ustadz tersebut menutupinya. Oke, saya jawab dulu ya, Bro Phil ya. Tidak ada masalah, Bro Phil. Adat budaya orang sana memang kalau mau menikahin gadis yang di bawah umur ya, maksudnya gadis yang perawan harus dari bawah umur harus ditunangin dulu, Mr. Bro Phil. Nanti dikumpulinya setelah usia 9 sampai ke atas, nggak terhingga mau kapan dia berkumpul. Biasanya 9 sampai 12 tahun rata-rata. Jadi saya kira nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Dan kalau dihubungkan dengan Ustadz yang tadi, mungkin dia menghitung pada saat Nabi pulang dari peperangan atau dalam masa ada hal-hal yang perlu diselesaikan, makanya dihitung dari posisi itu juga nggak salah. Tapi yang jadi masalah di sini kan Anda ini menekankan masalah gadis di bawah umur. Gadis di bawah umur itu bertunangan, tidak langsung dikumpulin, Mr. Bro. Mereka masih berkumpul sama Abu Bakar, Siti Aisyah itu. Jadi buang otak-otak liar Anda, otak-otak kotor Anda terhadap Siti Aisyah itu buang. Karena Anda sudah liar otak Anda. Liarnya ya Anda menghargai adat budaya orang. Saya nggak tahu Anda berbudaya apa gitu loh. Atau apa Anda punya budaya adat istiadat perkawinan juga di suku Anda, Bro Phil?
Halo Bro Pil, apa anda mempunyai adat suku budaya Bro Pil? Makanya jadi orang itu jangan asbun namanya ya Bro Pil ya, menafsirkan ayat dengan asbun yang begitu. Saya sudah jelaskan tadi semua pikiran liar Anda sudah saya terjawab semua, oke? Nasihat kali ini, ketika rasa benci menguasai dirimu, disitulah kebodohan akan istiqomah. Tidak ada kebencian kepada saudara-saudara muslim. Justru saya mengasihi saudara-saudara muslim. Saya mengasihi anak-anak keturunan saudara muslim di masa depan. Ketika hadis ini dijalankan dengan benar, mengikuti teladan Nabi. Bukankah menjadi seorang Islam yang benar harus mengikuti Al-Quran dan hadis? Oke teman-teman, sampai di sini sanggahan kita untuk video dari Saudari Eza. Oke, ini ya Mr. Bro Pil ya, pernikahan Nabi, pertunangan Nabi dengan Siti Aisyah itu tidak ada melanggar. Al-Quran dan hadis nggak ada yang dilanggar. Coba Anda pikir apa yang dilanggar? Anda katakan nikah di bawah umur. Itu posisinya dalam masih pertunangan. Dikumpulinya bukan pada saat itu. Jadi perempuan yang sudah ditunangin dinikahin pada masa itu masih tinggal. Karena dia masih di bawah umur, masih tinggal sama orang tuanya. Pada masa itu dia tinggal sama Abu Bakar. Nah, jadi ya itu tidak salah ya. Jadi dia itu tidak benar. Dia masih tinggal bersama Abu Bakar. Nah, terus setelah dia beranjak agak dewasa baru dikumpulin bersama-sama tinggal serumah sama Nabi Muhammad SAW. Jadi akal Anda juga harus normal ya, harus otak juga harus baik, karena Anda tidak menghargai adat budaya orang pada masa itu kelihatannya ini. Nggak tahu Anda ini budaya apa, suku apa gitu loh. Cuman kalau Anda berpikir waras, otak yang baik, seharusnya Anda bisa menilai itu. Adat budaya orang-orang dulu juga, apalagi 1400 tahun yang lalu, tentunya jauh berbeda dengan kita sekarang gitu loh. Kita juga tidak bisa bayangkan itu, oke? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.